Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita yang kayaknya sepertinya nih udah lama ya kita tidak menceritakan tentang horor-horor pendakian. Tapi kali ini ada sebuah cerita yang sangat tidak disangka-sangka begitu. Tak kuduga semua terjadi, tak kusangka ternyata, ternyata. Buat yang suka sama cerita-cerita yang gak ketebak kayak gini nih harus banget dengerin sampai habis cerita dari Gema ya gengs ya. Tapi sebelumnya kita mau menginfokan kalau yang mau nonton TC VIP itu bisa langsung klik link aja yang ada di deskripsi box gengs. Bayarnya berapa? 9.900 per bulan. Karena masih ada tuh yang nanya gimana caranya gitu kan. Ya udah tinggal klik aja link yang ada di deskripsi box. Terus ada yang nanya juga, kenapa sih sampai dibikin TC berbayar begitu? Kenapa nggak dijembrengin aja kayak TC reguler hari ini? Ya soalnya memang berkali-kali kita udah bilang ya, di TC VIP itu adalah cerita-cerita yang bakalan auto dihapus sama YouTube begitu ya guys ya. Perkara mungkin terlalu ekstrim yang memang nggak bisa kita ceritakan di TC reguler seperti ini. Udah pernah dicoba, kalian tahu deh pasti. Ujung-ujungnya kan dihapus sama Bang YouTube tuh. Jadinya mau nggak mau ya dimasukinnya ke channel member. Karena kan sistemnya kalau dari YouTube sendiri, orang yang mau join member itu kan dia dengan sadar memang mau nonton itu ya, dan mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Karena ngeklik join dan bayar 9.900 itu kan dengan sadar, bukan kena gendam ya. Ya padahal sebenarnya kalau di channel reguler begini kan juga dengan sadar lu mau nonton ngeklik begitu. Ya walaupun nggak juga sih. Kadang misalkan tau-tau keputer, lu habis nonton apa gitu kan, nyambung lanjut ke video lain, ke video kita gitu. Atau biasa masuk ke beranda YouTube yang padahal nggak nge-subscribe. Ya coba balik lagi, yang bikin peraturan kan YouTube ya, bukan bambu begitu. Jadi mah kita ngikut baik. Makanya yang mau aja begitu, yang ikhlas kalau butuh misalkan asupan horor yang lebih, yang ceritanya pedes dar dor, join aja, bisa jadi majikan VIP di channel member ya. Tapi hari ini kita TC reguler kok, dimana mau membawakan cerita dari Gema tentang pendakiannya ke Gunung Arjuno di Jawa Timur, yang katanya itu adalah gunung kedua tertinggi di Jawa Timur loh. Tepatnya ada di kota Batu Malang. Gema ini tuh perginya berenam geng sama teman-teman bekas SMA-nya. Gimana sih bekas SMA-nya? Jadi ini kejadiannya waktu Gema sama teman-temannya udah kuliah, tapi semasa SMA dia punya geng lah. Nah ini dakinya sama teman-teman SMA-nya itu, yang mana udah jarang ketemu perkara sibuk sama perkuliahannya masing-masing. Mumpung lagi ada waktu libur dan dalam rangka ulang tahun salah satu temennya, ada yang namanya Bilal tuh. Ya makanya di sini kita jabarin dulu aja deh ya siapa-siapa temennya Gema nih biar kita paham. Ada Ciko sama Jani yang mereka pacaran tuh statusnya. Ada juga Email yang merupakan mantannya Gema waktu di SMA, tapi ya mereka nih masih berhubungan baik walaupun udah putus. Ada si Bilal tadi tuh yang ulang tahun. Ada Yovan sama pacarnya Weni. Bertujuh tuh tadinya mereka tuh. Nah masalahnya naik gunung itu kan kagak boleh ganjil katanya guys. Jadi di awal mereka ngomongin nih tentang hal ini. Maksudnya ya walaupun mereka nggak percaya amat sama hal-hal seperti itu, tapi ya udahlah daripada dari. Akhirnya dibilang kalau Weni itu pacarnya Yohan, nggak usah ikut lah. Dengan konteks sebenarnya Weni ini tuh satu SMA juga sebenarnya sama mereka, tapi baru pacarannya sama si Yovan nih pas udah kuliah. Dimana waktu SMA si Weni nggak deket sama geng ini gitu loh, paham ya? Beda dengan Jani sama Ciko yang memang sudah pacarannya dari zaman SMA, udah segeng memang dari awal. Ya udah akhirnya diputuskanlah berenam yang naik. Tadi tuh Gema, Ciko, Jani, Email, Bilal, sama Rovan. Singkat cerita, mereka nyampe tuh di hari Jumat malam karena mau mulai mendakinya besok di Sabtu pagi. Dan di Jumat malam itu mereka nginep di rumah warga yang biasalah kalau para pendaki itu kan pasti nginep dulu di dekat penginapan yang memang dekat pos pendaftaran. Di sana mereka sempat ngobrol-ngobrol juga sama warga sekitar di warung gitu kan, nongkrong-nongkrong malam-malam tuh. Pokoknya diwejangin aja di sana, nanti jangan begini, jangan begitu. Soalnya belum lama katanya ada yang sempat hilang tuh di Alas Lali Jiwo di atas, katanya begitu sebutannya. Tapi udah ditemuin sih gara-gara katanya waktu itu rombongannya naiknya tuh ganjil jumlahnya. Ya dengar begitu kan mereka semua langsung pada lega ya, untung ini beneran gak jadi ikut, jadi ngepas tuh berenam genap bukan ganjil. Cuma di situ warga bilang lagi ke Email yang pada saat itu memang lagi pakai jaket warna merah. Merahnya sih sebenarnya merah marun yang merah gelap gitu gengs. Dimana warga nih bilang kalau bisa mbak jangan pakai warna merah ya, karena di Gunung Arjuno itu tuh pantang pakai warna merah. Nah loh, hal ini kan soalnya nggak ada di basic pantangan pendakian juga ya gengs ya. Kalau masalah ganjil genap itu mah emang udah cerita umum katanya kalau kita mau naik gunung. Tapi kalau perihal warna merah lah baru denger itu si Gema sama temen-temennya. Soalnya kan merek-merek utility atau merek-merek produk-produk yang diciptakan sama brand-brand untuk naik gunung banyak yang warna merah. Ya buat jaketnya lah, buat tendanya lah, buat tas gunungnya gitu kan pasti ada kan warna merah. Kalau warna merah itu adalah warna yang dilarang untuk naik gunung, nggak mungkin dong banyak brand-brand ngeluarin produk-produk mereka tuh dengan warna merah, ya nggak? Makanya pas dengan begitu Gema sama yang lain merasa
Lah ini kok pantangannya lama-lama kayak ngadi-ngadi ya. Dan Imal sendiri masalahnya juga nggak bawa jaket lain selain itu. Emangnya mau foto-foto OOTD gitu bawa banyak outfit? Ya biasa kalau orang naik gunung mah bawa jaketnya satu, ntar dalamannya baru bawa beberapa buat ganti-ganti. Jadi ya udahlah, hal itu dianggap sesuatu yang nggak perlu dipusingin. Dan bener aja, besoknya mereka nih mau mulai mendakinya pagi-pagi lewat jalur Purwosari namanya. Dan lancar-lancar aja. Ditambah karena hari itu adalah hari Sabtu, banyak pendaki lain juga di sana rame cenah. Jadi vibes-nya mah kagak horor. Walaupun sebanyak perjalanan mereka nih melewati semacam banyak petilasan-petilasan di beberapa spot tuh, terlihat katanya ada sajen-sajen juga. Cuma ya lagi-lagi hal tersebut kan dirasa sangat biasa lah kata Gema, apalagi buat yang sering naik gunung. Dimana sajen-sajen itu juga diletakkannya kan di tempat-tempat petilasan tadi ya. Ditambah lagi karena petilasan itu juga banyak orang tuh yang terlihat beristirahat atau sekedar berdoa mungkin segala macam. Gema sama yang lain pun sempat istirahat sebentar di daerah-daerah sana dengan para pendaki lain sambil ngobrol-ngobrol. Dibilang katanya ini nih petilasan yang suka dibuat orang nyari-nyari wangsit atau orang ilmu. Ya seru-seruan lah cerita-cerita sesama pendaki. Yada lalala ya begitulah singkat cerita sampai akhirnya mereka di pos 5 namanya pos Mangkuturomo yang biasa memang dijadikan tempat istirahat sebelum muncak ke atas. Lagi-lagi di sana keadaannya mah udah rame. Mereka juga nyampainya pas maghrib. Ya udah mereka di sana mendirikan 3 tenda. Jadi satu tenda tuh 2 orang. Tadinya mau cuma bawa 2 tenda doang. Namun si Ciko ini maunya satu tenda sendiri bareng si Jani. Ya mentang-mentang pacaran, paham ya kalian ya? Nah kalau Ciko sama Jani satu tenda sendiri, satu tenda lagi terus diisi sama 4 orang, maka gak cukup dempet-dempetan. Jadi ya udahlah bikin tendanya 3. Jadi ada Ciko Jilal siapa itu? Ciko Jani, Bilal Yovan, sama Gema Email. Sebenarnya Gema canggung nih, walaupun hubungan sama Email itu kan baik-baik aja. Cuma yang namanya mantan kepikiran gak sih ini satu tenda berdua, bagaimana kagak canggung? Apalagi ini si Email katanya sebenarnya udah punya pacar. Pada saat itu tuh nggak jomblo si Email. Cuma pacarnya itu ya satu kampus, bukan anak SMA mereka. Namun si Gema mikir ya udahlah dibawa santai aja. Ya Allah jadi kita yang deg-degan tapi ya. Tenda udah berdiri nih, siap-siap deh buat makan malam. Di situ tugasnya Yovan yang masak-masak karena dia kuliahnya jurusan tata boga cenah. Ini berasa nggak bawa chef ke atas gunung, judulnya enak banget ya dimasakin. Habis sudah makan nih kenyang, ngobrol-ngobrol segala macam tidur. Karena kan mereka harus bangun nih jam 12 malam gengs untuk lanjut muncak. Perkara perjalanan ke puncak itu katanya bisa 6-7 jam dari pos 5 itu tuh. Nah di dalam tenda si Gema mulai awkward nih berdua sama si Email. Padahal si Email nih lagi curhat tentang cowoknya dia tuh yang pacarnya satu kampus, yang sebenarnya katanya tidak membolehkan Email ikut pendakian ini karena ya ada si Gema, tahu Gema itu mantannya Email. Cuma si Jani memang yang maksa-maksa karena Jani nggak mau dia cewek sendiri lah biar ada temennya juga tuh Email. Sampai ujung-ujungnya bahas masa lalu deh, kagak tidur-tidur tuh sampai jam 10 lewat. Ke bawah suasana ngobrolin ini itu gitu. Ih bisa-bisaan ya. Sampai terjebak nostalgia cenah. Emang nggak bisa udah mantan sosokan jadi sahabat begitu, apalagi di situasi berduaan doang. Di dalam tenda begitu malam-malam ujung-ujungnya apa? Diberi-beri kecupan. Bentar. Pakai ini dulu. Nah. Diberi-beri kecupan. Diberi-beri kecupan. Diberi-beri kecupan. Kecupan saya. Lama kita kagak nyanyi, lu kemana aja lu? Baru juga nempel begitu kan. Tahu-tahu ada yang buka tenda. Itu ya kaget dong. Ternyata si Jani minta Email buat temenin gue yuk ke belakang, kayak mau ke kamar mandi pipis gitu. Kamar mandinya juga hutan maksudnya. Si Gema deg-degan gitu kan, masih kaget nih macam kepergok satpam. Karena kayaknya si Jani sempat ngelihat mereka kiss-kiss tadi tuh. Cepet banget lagian, tau-tau buka tenda kagak pakai ngomong-ngomong dulu. Ya udah Email pergi tuh nemenin Jani kan. Karena masih deg-degan nih perkara tadi nih, si Gema keluar lah buat menghirup udara segar lah menenangkan diri. Ternyata ada si Ciko juga tuh lagi duduk di depan tendanya dia, lagi nyebat ngerokok. Ya Gema samperin lah nanya, kok belum tidur? Udah selesai sama si Jani. Tapi si Ciko diam aja gitu, mukanya bete. Lah kenapa lu bukannya happy berduaan sama Jani di dalam tenda, malah asem begitu muka lu? Si Gema nanya kan. Ciko bilang kalau Jani tiba-tiba datang bulan. Makanya dia bete. Jadi tadi si Jani minta nemenin si Email nih buat mungkin bersihin darah mensnya ya. Di situ Gema ketawa-ketawa begitu kan, karena ngeliat mukanya si Ciko bebernek
tekuk banget gitu, asem. Udah bela-belain bawa tenda sendiri, soalnya biar bisa berduaan begitu kan. Tapi nggak lama tahu-tahu Imel sama Jani nih kelihatan lari-lari sambil ketakutan. Mereka nanya, tadi dengar ada suara gamelan nggak? Gemma sama Ciko bingung kan kayak, hah? Gamelan apaan? Mereka nggak dengar apa-apa di situ. Tapi Imel sama Jani bilang kalau tadi mereka dengar suara gamelan, makanya mereka buru-buru balik tuh. Karena ya takut aja dengar suara gamelan di gunung gitu kan, malam-malam pula. Itu udah mau tengah malam loh, jam 10 lewat. Dan kondisinya juga sepi, maksudnya orang-orang udah pada masuk dalam tenda gitu. Karena kan mereka juga semuanya bakalan muncak di jam 12 malam ya. Emang itu jam muncak dari pos 5 biasa jam segitu. Ya udah, karena si Imel sama Jani udah balik nih, mereka akhirnya masuk lagi balik ke tenda masing-masing. Lagi-lagi di dalam tenda, Imel cerita tentang suara gamelan yang tadi didengar. Imel bilang kalau suara gamelan itu tuh muncul pas banget waktu Jani lagi bersihin ya datang bulannya itu tuh pakai tisu basah. Imel mikir apa jangan-jangan gara-gara si Jani ini dapet ya, yang namanya makhluk begitu kan katanya suka mencium bau darah. Bisa kan lagi-lagi kalau kata orang tuh pamali, datang bulan naik gunung. Cuma Gemma mikirnya, udahlah nggak usah bahas gitu-gituan. Toh di sini kan rame keadaannya. Karena di sebelah-sebelahnya banyak pendaki lain di situ. Jadi kalau ada apa-apa bakal banyak orang juga gitu yang mungkin bantuin segala macam. Udah tenang aja lah. Ya udah tidur mereka, peluk-pelukan gitu biar anget gitu. Ya dasar si Gemma bisa aja lu ya. Saking nyamannya itu tidur ya di dalam tenda berdua. Tahu-tahu mereka dibangunin sama Yovan dan Bilal gitu. Dibilang, woi, telat bangun nih kita. Ya pas Gemma lihat, lah udah jam 2 pagi. Yang mana para pendaki lain udah pada pergi duluan, itu udah sepi. Ya udah buru-buru mereka siap-siap lah mulai mendaki. Jadi nggak barengan sama pendaki-pendaki lain ini nih, ketinggalan telat bangun habisnya. Udah nih mereka jalan sampai si Yovan bilang, "Duh, gua kebelat pipis bentar ya." Ya kalau cowok mah gampang ya pipis ya. Melipir lah dia pipis tuh di pohon, jadi ngenain batang pohonnya. Sama Bilal diteriakin kayak, "Heh, pipisnya di tanah aja, jangan ke pohon-pohon." Si Imel tadinya ketawa-ketawa gitu kan ngeliatin si Yovan, tapi tahu-tahu dia diem dan langsung megangin tangannya Gemma. Ya Gemma nyadar nih, kayak kenapa kamu? Dan di situ Gemma sama yang lain ngeliat ada orang yang berdiri di atas dahan pohon. Jadi itu sebenarnya pohonnya tinggi banget, gengs, tinggi banget. Langit kan juga masih gelap ya jatuhnya ya, mereka juga jalannya pakai senter. Nah, di atas dahan pohon itu yang lagi dikencingin sama si Yovan, ada yang berdiri. Ya Gemma ngeliat itu yakin itu bukan orang lah. Siapa juga yang berdiri di atas pohon setinggi itu malam-malam jam 2. Dan Ciko pun dengan nada pelan bilang ke semuanya kayak, jangan disenterin ya, jangan disenterin. Udah nggak usah disenterin. Semua langsung pada tegang tuh. Dan Bilal teriak lagi untuk Yovan untuk suruh cepetan kayak, cepet. Tapi Yovan dengan santainya ya udah jalan kayak biasa karena dia nggak lihat. Dari situ mereka buru-buru jalan sampai Yovan ngomong kayak, pelan-pelan sih, ntar kita keburu capek. Semuanya nggak ada yang dengerin Yovan nih, pada mau di jalan cepat gara-gara ngeliat sosok tadi. Lagi tegang-tegangnya tuh, kedengeran suara gamelan. Langsung pada berhenti nih, pada lihat-lihatan. Jani sama Imel langsung bilang kayak, ini suara gamelan yang tadi kita ceritain. Bilal sama Yovan nanya, hah, cerita kapan? Maksudnya gimana? Karena kan sebelumnya mereka emang nggak ada ya di dalam tenda ya. Tapi Ciko langsung menyuruh semuanya untuk kayak diem. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk, udah yuk jalan aja. Tapi sepanjang jalan, suara gamelan itu tuh terus kedengeran. Nah di situ Gemma sendiri sebenarnya udah takut. Tapi pokoknya udahlah, jalan terus aja. Tiba-tiba si Imel bilang, itu Yovan ngapain? Pas pada nengok, ternyata Yovan ketinggalan tuh di belakang. Kayak diem aja berdiri ngeliatin sesuatu. Langsung disamperin lagi kan kayak, ngapain lu? Pada nanya. Yovan bilang, itu kayaknya sumbernya dari sana deh suaranya. Yovan tuh nyenterin ke arah pepohonan yang jaraknya sebenarnya cukup jauh. Tapi dari tempat Gemma sama yang lainnya tuh berdiri, cukup kelihatan kalau ada kakek-kakek, rambutnya putih, perutnya buncit pakai celana kayak dari kain warna merah, nari-nari, gengs, kayak diiringi sama suara gamelan. Di situ Gemma lemes ngelihatnya. Maksudnya itu adalah sebuah pemandangan yang menyeramkan di tengah hutan seperti itu ya. Orang apa bukan? Setelah tadi lihat siluet yang ada berdiri di atas pohon, sekarang ada yang nari-nari begitu. Jam segini lah, kayaknya mah bukan orang juga itu. Sama Bilal, senternya Yovan tuh yang nyorot ke arah sana, langsung diturunin dan ditarik si Yovan tuh buat ikut lanjut jalan. Mereka langsung jalan lagi buru-buru dan terlihat di depannya seperti ada beberapa orang yang berlawanan tuh menuju ke arah mereka. Jadi kayak jalan dari atas turun ke bawah. Awalnya mereka kira itu adalah pendaki lain, tapi makin deket nih, Gemma sama yang lain tuh melihat kayak, ini bukan orang lagi nih kayaknya nih. Karena di situ ada sekumpulan cowok-cowok nggak pakai baju, tapi pakai kain batik dililit di celananya tuh. Yang hal itu aja udah aneh, karena ini udara dingin loh tengah malam, nggak pakai baju kayak ya kali. Sampai akhirnya deket dan pas-pasan, orang-orang tersebut tuh terlihat pucat, pandangannya kosong, nggak ngelirik sama sekali ke Gemma sama teman-temannya. Dimana dari orang-orang tersebut juga terlihat masing-masing membawa nampan yang berisi kayak sesajen, gengs. Mirip sama sesajen yang sebelumnya mereka lihat di petilasan. Nah itu karena bener-bener pas-pasan ya. Gemma sama yang lain memberikan mereka jalan, jadi kayak melipir ke kanan sama ke kiri, yang otomatis ngeliat tuh
para orang itu lewat di depan mata mereka dengan jelas. Selain terlihat aneh, waktu orang-orang ini lewat itu juga tercium aroma anyir darah yang kenceng banget. Di situ Email udah nunduk aja gitu sambil megangin Gemma, ketakutan banget ya. Sampai akhirnya rombongan orang-orang tersebut lewat tuh udah turun ke bawah. Gemma sama yang lain langsung buru-buru lanjut lagi jalan ke atas. Udah nggak ada ngomong sama sekali di situ kan udah pada tegang. Tahu-tahu si Email memecah keheningan dengan bilang kayak, Jani, celana lo tembus. Yang pas dilihat memang celana belakangnya Jani nih udah basah. Soalnya Jani pakai celana kayak warna kaki beige muda gitu, yang kalau kelihatan basah tuh kelihatan banget. Bilal sama Yovan kaget kayak, anjir lo dapet Jan, kok nggak bilang-bilang? Harusnya kita jangan naik kalau lo lagi datang bulan. Ya Jani ngejawab tuh, kalau dia juga tadi dapatnya dadakan pas lagi mereka di pos 5. Harusnya itu tuh bukan jadwal dia datang bulan, makanya dia juga nggak prepare untuk bawa pembalut. Untungnya Email nih bawa, tapi ukurannya mini katanya buat travel, buat jaga-jaga doang. Sedangkan kalau Jani dapat tuh biasanya memang cukup deras darahnya, sampai bleber-bleber tembus tuh gara-gara pakai punya Email yang kecil. Si Bilal langsung bilang kayak, udah kita balik aja lah, turun ke bawah lah. Banyak yang nggak benar nih dari tadi nih gara-gara Jani dapet. Dengar begitu si Jiko sebagai pacar Jani marah. Kayak apa-apaan lo ngomong begitu tuh? Soalnya Jani juga langsung kayak nahan nangis ya antara ketakutan sama panik disalahin dan bleber juga itu. Sampai si Ciko kayak nempelin Bilal begini, nempelin pipinya begitu ya kayak apa-apaan lo jago omongan lu. Ya Bilal mungkin nggak terima digituin sama si Ciko. Berantem dah tuh berdua Ciko sama Bilal sampai pukul-pukulan begitu. Ya Gemma sama Yovan berusaha melerai mereka. Cuma mungkin situasinya karena panas gitu ya Ciko sama Bilal sampai udah guling-gulingan di tanah. Kalung yang dipakai sama Bilal tuh kayak keluar dari bajunya. Habisnya kan mereka ada adegan tarik-tarikan segala macem. Nah di situ terlihat Bilal kayak pakai kalung kulit, ada kantong kecilnya gitu. Yang sama Ciko kalung itu ditarik, dicopot, dan dilihat tuh isinya adalah kertas raja kayak pakai tinta merah. Wah, anjir apaan nih? Ciko kaget kan, tapi Bilal langsung kayak minta kalungnya dibalikin gitu, dia panik. Cuman Ciko langsung nyalahin Bilal, apa-apaan nih lu bawa apaan ke sini? Jangan-jangan ya gara-gara kalung ini nih penghuni sini tuh jadi marah. Lu pakai nyalahin Jani. Orang kalau lagi dapat itu naik gunung tuh banyak. Gak usah nyalahin cewek gue kalau ternyata lu sendiri nih bawa barang-barang beginian yang bikin kita semua jadi punya kejadian aneh. Terus sama si Ciko itu kalung dilempar, dibuang, dan Bilal langsung nyari itu kalung karena kan kelemparnya ke semak-semak dengan situasi yang gelap ya. Dengan panik pokoknya si Bilal nyariin itu kalung tapi tahu-tahu dia diem. Jadi benar-benar dari dia panik gerasa-gerusuk di semak-semak itu kan tahu-tahu diem. Gak gerak sama sekali. Sama Gemma disamperin tuh kan kayak Bil, diem aja tapi si Bilal. Dipegang sama si Gemma. Tahu-tahu tangannya Gemma digigit sama Bilal. Ya Gemma refleks langsung nendang Bilal. Dan di situ Bilal memang terlihat jadi kayak aneh. Posisinya jongkok dan menggeram. Matanya nyala kayak mata kucing di malam hari gitu loh. Kena lampu shower center. Semua orang bingung kan ngeliat si Bilal nih. Dan dengan cepat si Bilal kayak lari macem-macem gitu. Pakai tangan sama kaki mau menerkam si Email. Yovan sama Ciko langsung ngelindungin Email dan nendang si Bilal lagi tuh. Sampai Bilal guling-guling tuh ngesot di tanah. Langsung pada lari semua di situ balik ke bawah. Termasuk si Gemma yang tangannya digigit cuman luka dikit doang, luka kecil kayak digigit orang biasa sih, sampai nggak berdarah-darah gimana enggak. Tapi jadinya mereka lari ini ninggalin si Bilal tuh. Sambil lari pada sambil nanya kayak, itu Bilal kenapa? Itu Bilal gimana? Gemma sama si Ciko tuh bareng-bareng jawab kayak, udah kita cari bantuan dulu aja ke bawah. Lari pokoknya mereka sampai di ujung mereka melihat lagi nih orang-orang yang bawa sajen tadi tuh masih lagi jalan. Ya mereka langsung berhenti di belakang rombongan itu dong, nggak bisa lewat. Dan orang-orang ini posisinya kan lagi jalan ke bawah tuh, tapi jalannya biasa gitu loh, kayak bukan lari, pelan, jalan pelan. Gemma sama yang lain ini bingung nih harus gimana, mereka kayak nge-freeze sementara. Dan di situ aroma anyir nih bener-bener langsung nyengat banget. Gemma terdiam sambil sesekali ngeliat ke belakang kalau ada si Bilal datang. Sementara celananya Jani nih udah basahnya tuh sampai ke bawah, jadi rembesnya sampai udah ngocor ke bawah gitu gara-gara lari-lari mungkin tadi ya. Si Ciko akhirnya ngomong tuh ke depan tuh ke rombongan tersebut, maaf permisi kami mau lewat. Dan seketika orang-orang itu berhenti diem. Habis itu balik badan ngeliatin Gemma sama yang lainnya. Wujudnya mah orang, gengs, tapi dari gesturnya aneh banget karena diem, tatapannya kosong, nggak gerak sama sekali. Ya Ciko ngomong lagi di situ, maaf permisi biarkan kami lewat. Tapi orang-orang itu nggak bergeming. Yang ada suara gamelan tadi tuh kembali terdengar, gengs, dari mulai sayup-sayup makin lama terdengarnya makin jelas. Email sendiri ini sampai udah sesek nafas gitu saking ketakutannya. Akhirnya mereka lari tuh lewat samping, gengs, jadi ngelewatin rombongan itu yang pada bawa sajen. Mereka lewat semak-semak tuh sampai jatuh-jatuh segala macam ketakutan. Habis sudah melewati orang-orang ini nih,
lari lagi tuh jauh. Si Gemma nih ngeliat ke belakang ada si Yovan. Di depannya ada Ciko sama Jani. Baru sadar di situ loh, email mana? Dilihat ke belakang lagi, si email nggak ada. Cuma ada Yovan di belakangnya dia. Ya teriaklah si Gemma, email ketinggalan si email. Namun Ciko sama si Jani terus tuh lari jalan, nggak peduli. Tapi kalau Gemma ya berhenti. Dan karena Gemma berhenti, Yovan jadi yang di belakangnya ikut berhenti. Dan mereka berdua putar balik nyariin email. Dan ternyata email masih ada di tempat orang-orang tadi yang bawa sajen, gengs, lagi berdiri tuh makanin sajennya. Ya langsung ditegur kan sama si Gemma kayak, Mel. Tapi emailnya seperti orang kelaparan, makanin sajennya terus gitu. Diikuti suara gamal yang terdengar tadi tuh makin jelas, plus ada raungan kayak suara raungan harimau. Gemma sama Yovan tuh buru-buru mau nyadarin email kan. Mereka berusaha narik si email buat pergi, tapi badannya keras banget gitu kayak batu, nggak bisa ditarik. Tiba-tiba terdengar ada suara teriakan tuh dari kejauhan yang sepertinya itu suaranya Ciko sama Jani teriak. Gemma sama Yofi udah lihat-lihatan tuh. Dan bersama dengan itu, orang-orang yang bawa sajian tadi tuh gerak. Mereka melipir ke bagian kanan sama kiri gitu kan. Terus mereka jongkok kayak sujud di lantai. Dan di situ terlihat ada kakek-kakek buncit, gengs, perutnya gemuk gitu ya. Pakai kayak kolor warna merah doang, jalan dengan suara gamelan yang nggak tahu itu sumber suaranya dari mana. Tapi yang bikin Gemma kaget, ada Bilal tuh di sampingnya jalan kayak harimau, macam kayak hewan peliharaan ngikut gitu loh. Makin lama sosok itu tuh makin mendekat, jalaninnya pelan banget padahal. Gemma kayak gemeter gitu ngeliatnya. Akhirnya kakek-kakek itu berhenti dan dia ngomong, "Siapa si jupuk panganku?" Di situ tahu-tahu email ikutan jongkok kayak hormat sambil bilang, "Ngapura eyang, kulalue." Ya kaget kan Gemma kayak, Mel ngapain kamu? Dan sejak kapan email ini ngomongnya kayak pakai dialek Jawa Tengah gitu? Padahal kan mereka sendiri orang Jawa Timur yang nadanya harusnya beda kalau kata si Gemma. Si kakek itu nanya lagi ke Gemma sama ke Yovan, "Apa kowe mangan panganku gak?" Di situ Yovan kayak langsung geleng-geleng kayak, nggak makan. Kue? Kata si kakek itu nunjuk si Gemma. Ya Gemma juga geleng-geleng sama kayak Yofi, nggak makan. "Ngapusi." Teriak si kakek itu, gengs. Gemma ketakutan tuh dengar suara teriakannya si kakek tuh. Kayak menggema di satu hutan. Dan Yovan yang ada di depannya Gemma kayak nengok ke arahnya dia. Tapi pandangannya Yovan ini kayak ketakutan semacam melihat sesuatu di belakangnya Gemma. Gemma yang sadar akan pandangannya Yovan ini pelan-pelan ngelirik ke belakangnya. Yang ternyata ada sosok tinggi banget seukuran pohon. Jadi dia cuma bisa ngeliat bagian kakinya aja tuh yang sejajar sama kepalanya. Dan tahu-tahu kayak ada tangan yang megang kepalanya Gemma tuh dari atas. Abis itu Gemma nggak inget apa-apa. Bangun-bangun si Gemma udah di tanah tuh berjejer dengan teman-teman yang lain. Langit juga keadaannya udah terang dan ada beberapa pendaki juga tuh yang pada ngeliatin. Di situ yang bangun duluan Gemma sama si Ciko. Mereka dikasih minum kayak semacam teh, tapi kata Gemma rasanya pahit banget sampai perutnya kayak terasa sakit, tenggorokannya panas, muntah-muntah tuh. Yang ternyata Ciko juga sama, muntah-muntah. Berangsur-angsur satu persatu teman-temannya Gemma pada bangun. Jadi ada Jani, email, Yofi, tapi kok Bilal nggak ada. Ternyata pada saat itu mereka ini udah berada di bawah tuh, di dekat pos pendaftaran tempat mereka nginep pas di hari Jumatnya. Di situ mereka dibilangin kalau para pendaki yang baru pada turun summit tuh dari puncak menemukan mereka tergeletak di tanah dengan lokasi yang berbeda-beda. Gemma ditemuin di dekat email sama Yovan, sementara Ciko sama Jani di tempat yang beda. Ya tapi kan sebenarnya mereka masih inget nih kejadian terakhir kali. Dimana kalau Ciko sama Jani katanya ketemu sama sosok tinggi banget gitu, habis itu mereka nggak inget apa-apa. Yang jelas para pendaki yang menemukan mereka itu tuh baru turun dari puncak tuh rata-rata jam 8-an. Terus ngelihat kok ini banyak yang tergeletak, dikira pingsan, tapi jalan ke depan lagi, lah ada juga yang pada pingsan, aneh banget, banyak banget nih, akhirnya pada dievakuasi. Awalnya para pendaki-pendaki yang nemuin ini nggak tahu sama sekali, dikiranya si Gemma sama yang lain mungkin keracunan sesuatu gitu ya. Ya pokoknya mereka laporlah ke pos, dan akhirnya dibantu di bawah tuh sama yang lain. Nah di sana ada Kuncen yang bilang kalau mereka semua ini bukan sakit karena medis. Yang pas sudah pada bangun ditanya nih makanya sama si Kuncennya, kalian melakukan apa di atas sana? Gemma sama yang lain bingung, maksudnya mereka merasa nggak melakukan apa-apa kok. Yang akhirnya pada main tuduh-tuduhan. Jadi Gemma kira semua ini pasti gara-gara Jani lagi datang bulan. Tapi Ciko langsung nggak terima lah, malah bilang kayak itu pasti gara-gara email pakai jaket merah, kan dibilang kata warga sini nggak boleh pakai warna merah. Sama Bilal tuh juga bobo jimat. Cuma akhirnya si Kuncen nih nunjuk si Yovan, dia biang onarnya. Katanya begitu. Langsung pada ngeliat ke Yovan kan, pada bilang kayak, oh gara-gara lu kencing di pohon deh pasti. Pada bilang begitu semuanya. Yovan udah diam aja gitu nunduk. Tapi si Kuncennya ngomong, Bukan itu. Dia sudah mengambil sesajen yang dipersembahkan untuk Eyang. Makanya Eyang marah. Dan kalian telah memakan sesajen itu. Gemma loading nih kayak, hah?
Makan sajen? Dia sama yang lain juga merasa nggak makan sajen kok. Kecuali mungkin email ya. Gemma kan soalnya ngeliat sih email kayak kesurupan tuh makan sajen yang terakhir kali. Cuma di situ si Jenny kayak teringat sesuatu. Jangan bilang masakan yang lo bikin pakai sajen itu, Van. Langsung pada kaget semua tuh. Jadi yang nyiapin masakan makan malam itu kan Yovan ya, pas mereka lagi di pos 5 bangun tenda tuh. Nah sebelumnya ternyata dia ngambil tuh beberapa sajen pas lagi pada istirahat di petilasan. Dimasukin lah akhirnya ke makanannya. Kenapa Yovan, lo kurang bahan apa gimana? Ya nggak harus sampai ngambil makanan sajen dong. Si Ciko marah-marah kan dengarnya. Tapi email inget-inget lagi kayak, pantesan lo juga nggak makan makanan yang lo bikin kan, gue lihat-lihat. Lo bawa bekal sendiri. Lo sengaja ya berarti. Jadi email ini sempat ngeliat Yovan nggak makan masakannya itu. Jadi dia masak cuma buat teman-temannya aja nih, sedangkan dia bawa bekal sendiri. Yang dikira si email ya mungkin itu makanan Yovan khusus ya, macam makanan sehat yang menjaga nutrisi gitu loh. Akhirnya di situ si Yovan mengaku tapi dengan meledak-ledak sambil nangis dan marah. Dimana semua itu dia lakukan karena dia kesel sama teman-temannya ini, sama mereka semua. Perkara Yovan merasa dari dulu dianggap sebagai kacung di pertemanan mereka. Dia diajak tuh cuma buat bantuin atau dibabuin doang gitu loh. Waktu pas masih SMA tuh, dia dimanfaatin juga buat dicontekin jawaban ujian, sama dia dibuat pelengkap aja gitu. Misalkan kalau pada mau jalan kemana, biar patungannya biar lebih murah. Jadi kalau mereka pergi jumlahnya ganjil gitu ya, main gitu kan kemana-mana, Ciko sama Jani, Gemma sama Email, dan Bilal jadinya sendiri nih. Nah makanya ngajak Yovan lah buat pelengkap biar genap bayar patungannya enak. Cuma kalau ada hal-hal yang dirasa Yohan tidak dibutuhkan, ya dia nggak diajak. Kalau diajak pun selalu di menit-menit terakhir gitu, atau tidak disertakan dari perencanaan awal, buat backup istilahnya ya. Sama halnya dengan pendakian ini, yang tujuannya itu kan katanya sekalian ngerayain ulang tahunnya Bilal di puncak. Nah Yovan ini diajak, tahu-tahu udah mepet di hari H, kayak dadakan banget, padahal sebenarnya rencananya udah kemarin-kemarin gitu loh. Yang ternyata niat awalnya Bilal itu pergi sama pacarnya. Tadi harusnya mereka udah berenam nih, tanpa Yovan ya. Cuma ternyata Bilal ini mergokin pacarnya selingkuh. Putuslah mereka uring-uringan. Ya makanya Ciko sama Gemma nih kayak tetap pengen jadiin aja nih naik gunungnya, sekalian buat healing nih daripada si Bilal pusing kan di hari ulang tahun. Dan akhirnya dari situ ngajak si Yovan, yang biar kan nggak boleh ganjil naik gunung soalnya. Yovan yang nggak tahu tentang background cerita ini tuh awalnya dikira ya biasa dia diajak last minute aja. Makanya dia juga sekalian mau ngajak ceweknya Weni. Tapi ujung-ujungnya Weni disuruh nggak usah ikut karena mereka butuhnya Yovan doang. Selain buat pelengkap, sekalian buat masakin mereka. Mentang-mentang Yovan ini kuliah tata boga. Jadi pas Yovan masak, mereka semua tuh nggak ada yang bantuin, cuma nungguin Yovan masak aja udah sendirian. Makanya pada nggak tahu juga bahan-bahan apa yang Yovan pakai gitu. Tinggal terima jadi, tinggal makan. Dimana dari awal si Yovan kesel tuh, emang mau ngerjain mereka aja istilahnya. Diambil dia tuh beberapa makanan sajen, dicampurin di bahan makanannya. Dia nggak tahu kalau efeknya tuh bakal seperti semalam. Nggak nyangka kan kalian? Tapi di situ mereka juga langsung tersadar. Loh terus tapi ini Bilal kemana? Kok nggak ada sama mereka? Nah si Kuncen bilang, sepertinya teman kamu Bilal ini dibawa sama si Eyang, katanya begitu. Jadi waktu itu si Bilal ini sempat hilang ya gengs ya, nggak ketemu. Ya makanya keluarga kan langsung dikabarin. Di situ keluarnya kaget dan bilang harusnya jimat yang dipakai Bilal itu bisa melindungi dia dari makhluk halus, karena memang dari kecil si Bilal ini disukai sama makhluk halus, diincar. Darahnya itu katanya disukai sama makhluk halus. Nah pas dengar masalah jimat, Ciko baru inget kalau kalung jimatnya itu kan dia copot dan dibuang. Habis itu setelahnya Bilal emang langsung kayak kesurupan. Ya akhirnya keluarga Bilal nyamperin datang ke sana, dan tim dari gunung juga pada nyariin lah pokoknya. Untungnya ujungnya ketemu. Singkat cerita, Bilal berhasil dievakuasi dan bisa kembali ke keluarganya lagi. So itu guys cerita dari Gemma yang untungnya semuanya bisa selamat dan tidak ada yang sampai kehilangan nyawa ya di sini ya. Cuma memang setelahnya masing-masing nih entah kenapa satu sama lain menjadi renggang. Bukan cuma ke Yovan aja tapi Gemma ke semuanya juga begitu. Kayak pada menarik diri aja lah, sibuk dengan kehidupannya. Gemma sendiri waktu itu udah sempat secara personal minta maaf atas segala perbuatannya ke Yovan ya. Dan Yovan katanya juga udah saling maaf-maafan kalau sama Gemma. Kalau sama yang lain mah Gemma nggak tahu. Karena Yovan sendiri bilang ke Gemma dia sebenarnya menaruh dendamnya tuh yang paling besar ke Ciko. Karena Ciko ini memang semacam ketua geng lah. Cuma ya udah semuanya sudah kejadian dan untungnya juga semuanya bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, termasuk Bilal yang sempat hilang akhirnya ketemu. Sekarang pun Gemma juga nggak tahu kabar dari teman-temannya itu, tapi yang jelas pada masih hidup ya. Ya terima kasih banyak Gemma untuk ceritanya yang kita nggak nyangka tadinya Suujon sama siapa sama Jani nih gara-gara datang bulan nih, atau emailnya pakai jaket merah nih. Apa Bilal yang gara-gara pakai jimat gitu kan penghuni sana jadi marah, atau Yovan yang pipis di pohon. Lah tapi ternyata semuanya gara-gara makan sajen
kalian begitu. Apa kabar dunia? Ya lu makan saja. Ya terima kasih majikan yang udah pernah nonton. Klik subscribe buat yang belum. Dan kalau kalian masih butuh cerita asupan horor gitu yang lebih dark door, bisa nonton di TC VIP member ya. Gabungnya tuh harganya 9.900 per bulan. Caranya langsung klik link aja yang di bawah buat join. Pembayarannya langsung bisa pakai dompet digital macam OVO, Dana, GoPay, Shopee gitu-gitulah, macam kayak kalian langganan Netflix apa Spotify gitu. Tapi ini cuma 9.900 kok. Buat yang mau aja ikhlas dunia akhirat ya. Terima kasih semuanya. Kalau mau kirim-kirim cerita, tetap biasa email di bawah ini tuh bisa ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita